Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi. Semangat membangun untuk sahabat PU. Bagi yang mau bangun rumah atau renovasi, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video setiap hari. Membahas tentang proses bangun rumah dan renovasi di proyek-proyek yang sedang kami kerjakan. Saat ini saya sedang berada di Karawaci, Kota Tangerang. Proyek renovasi rumah 1 lantai dijadikan rumah 2 lantai. Sudah memasuki ke tahap pekerjaan plafon. Nah, kita akan membahas pekerjaan tersebut. Sahabat PU, selamat menyaksikan. Baik, begitu proyek itu sudah mencapai ke plesteran dan juga ajian, itu menandakan bahwa plafon sudah bisa masuk. Nah, untuk proyek ini, spesifikasi untuk pembuat plafonnya adalah menggunakan plafon gipsum. Spesifikasinya sahabat PU itu adalah gipsum yang 9 mm untuk tebalnya. Dan di proyek ini kami pakai produk dari A+. Nah, untuk rangkanya mempergunakan 2 jenis ukuran. Ya, untuk ukuran yang pertama itu adalah 4x4 seperti ini. Nah, ini hollow 44. Yang kedua adalah hollow yang 2x4 cm seperti ini. Kemudian jenis dari rangka ini adalah rangka galvalum. Ketebalan yang kami pakai adalah yang ketebalan 0,35. Kemudian rangka hollow galvalum tersebut dinaikkan seperti ini. Jadi pekerjaan aciannya sudah selesai atau plesterannya sudah selesai. Itu kita sudah dapat mengawali pekerjaan plafon dengan membuat awalan-awalan seperti ini. Sisi kiri dan sisi kanan ditimbang terlebih dahulu dengan menggunakan selang timbang atau pakai water pass juga bisa. Kemudian ditempelkan profil yang 24 terlebih dahulu sekeliling dari ruangan. Dipastikan harus ditimbang terlebih dahulu ya, supaya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Seluruhnya dari sisi kiri dan sisi kanan. Bahkan kalau ruangannya itu ada lekukan ya, sekeliling ruangan tersebut harus dibikin awalannya terlebih dahulu dan pastikan harus level dulu atau datar. Nah, yang perlu diperhitungkan adalah instalasi yang berada di atasnya. Di atas plafon ya, misal di atasnya terdapat instalasi pipa, maka harus diberikan ruang. Kalau di atasnya terdapat banyak instalasi kelistrikan, maka juga harus diberikan ruang untuk instalasi-instalasi tersebut. Nah, ketika rangka sekeliling sudah ditempel, kita bisa mengisi bagian dalamnya. Nah, misal yang ada di depan ini isian rangka plafon bagian dalam sudah diisi. Caranya adalah dengan membaginya tiap 60 cm. Jadi ini arahnya adalah tiap 60 cm. Kenapa 60 cm? Supaya nanti bisa pas dengan papan gipsumnya. Gipsum itu kan lebarnya adalah 120 cm. Nanti ketika dipasang jadi pas gitu. Maka untuk pembaginya ini adalah tiap 60 cm. Diselang-seling seperti ini ya. Jadi batang pertama itu adalah yang berukuran 4x4 cm. Kemudian yang sampingnya itu yang 24. Kemudian sampingnya lagi yang 44 lagi. Begitu seterusnya. Kemudian untuk perkuatannya, yang pertama dia menempel pada dinding, yang kedua dia menempel pada rangka
kuda-kuda yang berada di atasnya. Ini dia nih. Jadi plafon ini menempel pada dinding dan juga menempel pada rangka atap yang berada di atasnya. Tuh. Jadi holo-holonya, holo 24 bisa, pakai yang 44 juga bisa, itu disangkutkan atau dikaitkan dengan rangka atap yang berada di atasnya. Jangan lupa harus ditimbang terlebih dahulu supaya benar-benar datar ya. Jadi setelah pekerjaan plesteran selesai, pekerjaan hasian selesai, langkah berikutnya bisa melakukan pemasangan plafon. Dengan catatan, harus berkoordinasi dulu dengan tim kelistrikan ya, karena instalasi kelistrikan letaknya berada di atas plafon. Bagi yang listriknya sudah final atau yang sudah selesai, maka bisa langsung ditutup seperti ini. Ini instalasi listrik di atasnya sudah beres, maka sudah bisa ditutup dengan plafon. Nah, ini adalah gipsum yang kami pakai. Gipsum dengan ketebalan 9 mm, produk dari A+. Papan gipsum ini baiknya jangan diletakkan pada area-area basah ya, karena kelemahan dari gipsum ini adalah air. Jadi tidak boleh terkena air. Maka di sini untuk atapnya pun kita lapisi dengan bubble wrap aluminium foil. Tuh. Jadi dijamin tidak ada tampias yang masuk mengenai plafon gipsum yang berada di bawahnya. Dan di sini atapnya itu berbentuk pelana, jadi memiliki ruang yang cukup tinggi sehingga potensinya sedikit sekali ya, terdapat cipratan-cipratan atau tampias-tampias dari atap menuju ke plafon. Gitu sahabat PU. Nah, di area ini sudah ditutup semuanya dengan menggunakan papan gipsum. Sambungannya adalah seperti ini. Untuk yang tepi panjang ketemu dengan tepi panjang itu bisa langsung ditempelkan saja. Maksudnya tepi yang ini ya, tepi yang ini yang ada finish dari pabrik ini bisa langsung ditempelkan satu sama lain. Namun tepi yang potongan begini, nah ini harus dicowak terlebih dahulu, supaya nanti hasil sambungannya lebih bagus. Contohnya adalah ini. Nah, supaya nanti bisa terisi dengan kompon dan sambungannya tidak terlihat lagi. Tapi kalau tepian yang ada finish pabriknya itu tidak perlu dicowak, langsung ditempelkan saja seperti ini ya. Nah, namun tepian yang bagian ini ya, ini harus dicowak terlebih dahulu seperti ini, supaya nanti sambungannya lebih rapi. Nah, habis ini nanti masuk ke pekerjaan kompon, kemudian dicat, kemudian listriknya kembali masuk untuk mengisi lampu-lampu yang ada di plafon-plafon ini sahabat PU. Nah, untuk listnya nanti kami pakai list plafon gipsum, dan itu nanti setelah plafon utamanya selesai baru kita menginjak ke list plafon gipsumnya. Baik sahabat PU, saya pikir demikian bahasan mengenai plafon gipsum yang kita terapkan di proyek ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau renovasi dapat menghubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang belum subscribe silahkan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena saya Nugroho PU dan tim akan berbagi video setiap hari. Terima kasih sahabat PU.